Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Sakinah, guru fisika di SMA Nurul Jadid, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, program studi pendidikan fisika di Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG tahun 2023. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Sudah sarapan semua? Sudah. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap. Saya absen dulu ya. Yes, Sebelum saya absen, tolong ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan, saya absen dulu. Adinda, hampir Miss. Oke, Alfia, hampir Miss. Dinda, Zakiatul, hampir. Oke, thank you. Berarti yang tidak masuk hari ini adalah Ali Jauza. Ya, semoga lain kesempatan Ali Jauza bisa bergabung bersama kita. Amin. Oke, perhatikan. Nah, kemarin di pertemuan minggu lalu kan kita belajar tentang benda-benda elastis dan benda-benda plastik. Gitu kan ya? Kalian sudah bisa membedakan mana benda yang termasuk elastis, benda yang termasuk plastik. Oke. Benda, coba sebutkan contoh benda-benda yang termasuk benda elastis. Karet, pegas, terus sok sepeda. Iya. Oke. Betul ya. Jadi ada karet, kemudian pegas, sok sepeda, ya. Pir yang ada di ballpoint yang bisa kamu buat cetak-cetak. Ya. Nah, sekarang mau viral, coba sebutkan contoh benda-benda yang termasuk benda plastik. Kayu, kertas, benang, plastik. Oh ya, oke. Jadi kayu, kertas, benang, plastik itu termasuk benda yang plastik. Sekarang apa bedanya benda-benda yang disebutkan temanmu yang contoh plastis dan yang contoh yang elastis? Apa bedanya? Kalau benda plastik itu yang bisa kembali ke bentuk semula, sedangkan plastis yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke, jadi kalau yang elastis, dia kalau diberi suatu gaya atau tarikan, dia akan kembali ke bentuk semula. Memang sifat dari benda elastis. Kalau benda plastis, ketika dia ditarik atau diberi suatu gaya luar, dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke, perhatikan simulasi berikut. Jadi saya mempunyai dua pegas di sini. Di sini ada pegas 1 dan pegas 2, di mana masing-masing pegasnya itu bisa kita atur spring contents-nya. Artinya konstanta elastisitasnya bisa kita atur. Kalau kita geser menjadi small, maka pegas 1 itu akan menjadi lebih tipis daripada pegas 2. Bisa dilihat ya? Nah, kemudian kalau yang pegas 2 akan saya besarkan nilai konstanta pegasnya. Kelihatan akan lebih tebal ya? Ya. Nah, di sini akan saya beri beban yang sama. Masanya sama-sama 100 gram. Oke. Perhatikan pegasnya. Oke, kelihatan ya? Ya. Di mana pegas 1 itu menjadi lebih panjang simpangannya daripada pegas yang padahal masa yang kita berikan itu sama. Gitu ya? Ya. Oke. Jadi ingat tadi yang pegas 1, spring contentnya saya kecilkan ya, sehingga dia menjadi lebih tipis gambarnya. Yang pegas 2 itu lebih besar.
Kalau dilihat dari simulasinya, dengan massa yang sama diberikan daya luar dengan massa yang sama, simpangan yang dari pegas pertama itu lebih panjang daripada yang pegas kedua. Oke, kalau saya simulasikan di praktikum hands-on, jadi kalau realnya di sini ada dua pegas yang dia berbeda. Jangan salah fokus sama panjangnya benangnya ya. Tapi beban yang diberikan itu sama-sama masanya 50 gram. Ya, lihat simpangannya untuk yang pegas pertama dan yang pegas kedua. Simpangan yang terjadi itu berbeda. Lebih panjang yang mana? Pegas yang pertama ini ya. Dan daripada yang pegas yang kedua. Oke. Kalau misalkan saya potong, nah, apa yang terjadi ketika bebannya saya lepaskan? Pegasnya kembali ke bentuk semula. Awalnya dia tertarik, dia menjadi naik kembali, gitu kan ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, nanti kita akan belajar ini. Ini adalah hukum itu mempelajari aturan-aturan yang berlaku pada benda elastis. Jadi melalui proses pembelajaran dengan menggunakan simulasi, praktikum, diskusi, diharapkan kalian mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat elastisitas bahan. Artinya begini, ketika kalian belajar fisika, jadi harapannya kalian bisa berpikir kritis untuk dapat menyelesaikan masalah. Jadi critical thinking dan problem solving, itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Semua yang kita pelajari ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya? Makanya lanjutkan. Nah, yang akan kita lakukan hari ini adalah diskusi, kemudian kerja kelompok. Jadi nanti kalian diminta untuk bekerja secara kelompok. Kemudian setelah itu melakukan presentasi hasil dari diskusinya. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Oke. Siapkah kalian? Siap. Sebelum kita mulai dengan belajar, tolong semua hal yang ada di meja yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita disimpan terlebih dahulu. Oke, bisa kita lanjutkan? Bisa. Awal ini kita akan bertemu yang namanya masalah atau orientasi masalah. Jadi saya punya permasalahan. Jadi Dastan disuruh ibunya untuk memetik buah pepaya yang sudah matang di depan rumahnya. Sayangnya pohon pepaya itu sangat tinggi dan Dastan tidak memiliki dalang. Dastan memiliki ide untuk menembak dan mematahkan tangkai pepaya tersebut dengan menggunakan ketapel, karena Dastan sangat ahli dalam menembak dengan ketapel. Sayangnya Dastan belum memiliki ketapelnya, sehingga dia harus membuat terlebih dahulu. Setelah Dastan cek di gudang, terdapat dua pilihan bahan, karet pentil dan karet ban dalam, dengan panjang yang sama. Dastan bingung apakah dia harus menggunakan karet pentil atau harus menggunakan karet ban dalam agar ketapelnya mampu melontarkan kerikil dengan keras sehingga bisa mematahkan ranting buah pepaya dan menjatuhkan pepaya matang itu dari pohonnya. Menurut kalian, karet mana yang cocok dipilih oleh Dastan ditinjau dari konsep hukum. Nah, kira-kira kalau kalian jadi Dastan, kalian mau pakai karet pentil atau karet ban dalam? Karet ban dalam. Kenapa kok menggunakan karet ban dalam? Belum tahu? Belum ya. Tapi biasanya kalian kalau lihat orang bikin ketapel menggunakan karet ban dalam, kan gitu ya? Nah, ini yang harus kalian lakukan. Kalian cari tahu yang lebih efektif itu menggunakan karet ban dalam atau karet pentil. Gitu. Paham ya masalah
pahamnya ya? Oke, kemudian melanjutkan. Nah, sekarang kita akan bekerja secara kelompok. Sebelum kita berkelompok, saya tanya dulu, kalian sudah paham dari permasalahan yang diberikan? Paham ya? Jadi kalian itu nanti harus membawa permasalahan itu dengan aturan hukum. Begitu ya? Oke. Nah, ini kelompoknya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berada di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Nah, berikutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi kalian bisa mendownload LKPD-nya ya. Sudah semua ya LKPD-nya didapatkan ya? Sudah. Perhatikan di LKPD. Jadi di sana kalian akan menemukan beberapa pertanyaan. Jadi di LKPD itu akan ada 3 langkah kegiatan. Langkah yang pertama, jadi kalian akan memahami makna fisis tentang hukum. Di langkah pertama ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi pertanyaan itu akan memandu kalian untuk dapat menjawab makna fisis dari hukum. Begitu ya? Nah, setelah melakukan itu kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu merancang dan melakukan percobaan untuk menganalisis kasus PBL. Kasus PBL yang dimaksud yang tadi daftar itu. Ya. Nah, setelah kalian memahami makna fisis dari hukum, kalian diminta untuk merancang dan melakukan percobaan. Kira-kira nanti untuk menjawab permasalahannya si dasar, kalian akan menggunakan karet yang mana? Itu ya? Ya. Nah, setelah itu selesai dilakukan, kita ke langkah ketiga. Menggunakan kesimpulan percobaan di langkah yang kedua untuk menyelesaikan kasus PBL. Paham ya kegiatan kita? Paham. Setiap langkahnya akan dilakukan selama 10 menit dari masing-masing langkah. Tuh? Silakan didiskusikan per kelompoknya masing-masing. Dan untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa menggunakan sumber referensi apapun ya, mau online ataupun yang setelah saya berikan bisa digunakan sebagai sumber referensi. Silakan dieksplor sebanyak-banyaknya. Diperhatikan dulu sebentar ya. Jadi kalian tadi kan sudah mengeksplor di bahan ajar, ya. Nah, sekarang coba kalian simulasikan. Jadi saya punya simulasi di Pen Colorado itu tentang hukum. Silakan kalian mengeksplor simulasi tersebut. Kalian main-mainkan semua fiturnya, ya. Dan amati apa saja yang dapat kalian temukan di simulasi tersebut. Silahkan dimulai. Kelompok 1. Nah, dari penjelasan tadi dan referensi yang sudah kalian eksplor, kira-kira
apa yang dapat kalian temukan tentang pembahasannya tadi? Yang membuat tugas lebih mudah dan lebih pendek dengan gangguan benda atau masalah sama ialah konstanta elastisitas tugas. Jadi maksud kamu bahwa bagaimana itu perbedaan panjang pendeknya tugas ini tadi disebabkan karena perbedaan konstanta elastisitas. Oke. Apa itu konstanta elastisitas? Konstanta elastisitas tugas ialah yang menentukan seberapa kaku atau seberapa lenturnya benda elastisitas tersebut. Konstanta elastisitas yang menentukan seberapa kaku atau seberapa lentur benda tersebut. Oke. Yang menyebabkan perbedaan nilai konstantanya kira-kira apa? Kan tadi yang seberapa kaku dan seberapa lentur, kayak gitu kan ya? Oke, tadi kan semakin kaku suatu bahan, konstanta elastisitasnya semakin besar. Kenapa kok seperti itu? Makanya kalau bendanya itu semakin kaku, semakin sulit ditarik dan semakin kuat. Oke, semakin kaku dia semakin butuh gaya untuk menariknya gitu ya. Oke, berarti semakin kaku nilai konstantanya semakin besar. Kalau semakin lentur berarti gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda tersebut juga kecil. Oke, dari pernyataan tadi setelah kita diskusi, sekarang hubungannya konstanta elastisitas dengan pertambahan panjangnya apa? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Ya, jadi semakin besar nilai konstanta elastisitasnya, maka pertambahan panjangnya akan semakin kecil. Oke, thank you kelompok 1, silakan dilanjutkan diskusinya. Nah, ini kelompok 2. Sekarang saya mau bertanya di kelompok 2. Sudah diskusi tadi kan ya? Sudah. Di praktikum hands on saya, tadi saya kan mensimulasikan ketika ada dua pegas yang nilai konstantanya berbeda. Ketika saya lepaskan gayanya atau masanya itu saya lepas, dia kembali naik ya pegasnya. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena adanya gaya pemulih. Karena adanya gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya yang dimiliki oleh benda elastis untuk kembali ke bentuk semula. Oke, gaya pemulih itu yang menyebabkan benda elastis kembali ke bentuk semula. Faktor apa saja yang mempengaruhi gaya pemulih itu? Gaya pemulih itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu konstanta elastisitas dan pertambahan panjang benda. Oke, berarti ada konstanta elastisitas dan juga pertambahan panjang. Oke, sekarang tadi kan dikatakan temannya bahwa yang mempengaruhi besarnya gaya pemulih itu ada dua, konstanta elastisitas dan juga pertambahan panjang juga. Nah, sekarang pengaruhnya konstanta elastisitas terhadap gaya pemulih itu bagaimana? Apabila konstanta elastisitasnya itu besar, maka gaya untuk menarik pegasnya itu kan juga akan besar. Nah, itu menyebabkan gaya pemulih juga Akan besar. Gitu ya. Karena pada dasarnya gaya pemulih itu besarnya sama dengan gaya tarikan. Oke, silakan bagus, silakan dilanjutkan. Kelompok 1 lagi, apa yang kamu dapatkan dari simulasi ini? Saya menggunakan dua pegas yang memiliki konstanta berbeda. Yang pertama 300 Newton per meter, yang kedua 100 Newton per meter. Dengan gaya yang digunakan itu sama, sebesar 50 Newton. Pegas 1 memiliki simpangan 0,167 meter dan pegas yang kedua memiliki simpangan 0,496 meter. Berarti pegas yang nilai konstantanya lebih kecil memiliki simpangan lebih besar. Ya, begitu ya? Dengan gaya yang sama. Kalau kamu perhatikan panah warna merah dan warna biru itu menandakan gaya pemulih atau gaya pegas dengan gaya yang dikenakan, gitu ya? Betul ya? Ternyata nilainya adalah sama. Ya.
Ya sama. Ya, nilainya adalah sama. Oke. Apakah yang kamu dapatkan dari ini sesuai tidak dengan yang kamu eksplor dari bahan ajar tadi? Sesuai. Sesuai ya? Sama berarti ya? Oke, berarti memang pegas yang konstantanya lebih kecil, dia akan lebih mudah untuk ditarik karena dia lebih lentur. Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Untuk LKPD yang langkah pertama sudah selesai, kita ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu kalian diminta untuk merancang dan melakukan percobaan. Begitu ya? Nah, saya punya bahan di sana, nanti dari masing-masing ketua kelompok silakan maju untuk mengambil. Sebelum ke sana, kalian di langkah kedua di LKPD ada beberapa pertanyaan yang akan memandu kalian untuk dapat merancang suatu percobaannya. Ya, di sana kan diminta kalian untuk membuat hipotesa, kemudian diminta menentukan variabel bebas, terikat, dan variabel kontrolnya. Begitu ya? Oke, sudah dilihat dulu LKPD-nya? Nah, silakan dari masing-masing ketua kelompok boleh mengambil bahannya di depan. Di langkah pertama ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi pertanyaan itu akan memandu kalian untuk dapat menjawab makna bisnis dari hukum. Oke, kelompok 2, gimana rancangan percobaan kalian? Ya, tolong jelaskan apa yang kalian lakukan. Mula-mula kita memotong dan karet mendalam sepanjang 20 cm dan karet pentil sepanjang 20 cm. Berarti panjangnya sama. Ya. Panjang awalnya sama 20 cm. Ketika diberi beban, panjang karet ban dalam menjadi 20,5 cm dan panjang karet pentil 22,5 cm. Oke, berarti untuk pertambahan panjangnya lebih panjang yang karet pentil. Oke. Untuk massa yang diberikan Sama 50 gram. sama-sama 50 gram. Berarti sama-sama 50 gram yang diberikan, ternyata pertambahan panjangnya lebih panjang yang karet pentil daripada karet bandara. Oke. Nah, sekarang kalian sudah melakukan percobaan, saya tanya, yang menjadi variabel bebasnya apa? Yang menjadi variabel bebasnya itu jenis karet. Jenis karet ya, karena dia karet yang berbeda. Oke. Yang menjadi variabel kontrolnya? Variabel kontrolnya itu dari panjang awalnya, kan ini panjang awalnya sama-sama 20 cm. Lalu gaya luar yang diberikan. Oke, gaya luar yang diberikan atau massa yang digantung itu sama, dan juga panjang mula-mula karetnya. Kemudian variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya pertambahan panjang dari kedua karet tersebut. Oke, variabel terikatnya adalah pertambahan panjangnya. Oke, silakan dilanjutkan untuk membuat kesimpulan ya. Terima kasih. Oke, untuk langkah yang kedua sudah selesai. Nah, sekarang kita move ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga itu menggunakan kesimpulan percobaan yang sudah kalian rancang untuk dapat menyelesaikan kasusnya si dasar. Gitu ya? Ya. Nah, silakan buatkan kesimpulannya dan lanjutkan dengan membuat presentasinya. Ya, saya nanti meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil dari praktikumnya itu tadi. Silakan dilaksanakan. Kelompok siapa yang akan melakukan presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Dastan bingung apakah dia harus menggunakan karet dari pentil ataupun dari ban dalam agar ketapelnya mampu melontarkan kerikil dengan keras sehingga bisa mematahkan racun buah pepaya dan menjatuhkan pepaya matang itu dari pohonnya. Menurut kalian, karet mana yang cocok untuk digunakan dastan ditinjau dari konsep hukum Hooke? Jadi hukum Hooke adalah suatu hukum tentang gaya pemulih atau gaya balik yang terjadi karena adanya elastisitas dari suatu benda. Nah kan di sini kita menginginkan gaya pemulihnya itu sama besarnya. Jadi kita itu gaya pemulih itu berbanding lurus dengan kekakuan suatu benda. Jika kita menginginkan lontarannya kuat, maka kita harus memilih benda yang elastis pedasnya lebih besar. Selanjutnya di percobaan ini kita menggunakan statik dan menggabungkan kedua karet di mana panjang awal dari kedua karet tersebut yaitu sama 0,18 meter. Lalu di sini dari percobaan ini diketahui variabel bebasnya yaitu dari bahan jenis karetnya sudah terlihat berbeda. Yang pertama itu ada karet pipi atau karet ban dalam. Sedangkan di karet kedua itu ada karet pentil. Dan variabel terikatnya itu yaitu pertambahan panjang, di mana pertambahan panjang inilah yang akan kita cari. Yang ketiga, variabel kontrolnya yaitu panjang awal, yang nantinya akan kita gabungkan dengan untuk mencari gaya keluarnya. Jadi kesimpulan dan solusi untuk permasalahan dastan sebaiknya itu memilih karet ban dalam karena karet ban dalam memiliki nilai konstanta yang lebih besar daripada karet pentil. Semakin besar konstanta elastisitas, maka semakin besar pula gaya pemulih yang terjadi. Sehingga dastan dengan mudah mematahkan pepaya yang sudah. So guys, any question? Dari kesimpulannya kita menggunakan karet ban dalam. Nah, di sini apakah kita bisa menggunakan karet pentil? Nah, jika iya, apa kelebihannya dan apa kekurangannya? Sebenarnya menggunakan bahan karet pentil itu bisa, cuman kita harus menggunakan gaya yang lebih besar agar terlontar jauh. Dan tingkat keberhasilannya juga 50/50, bisa kena tapi nggak jatuh atau nggak kena. Terima kasih kelompok 1, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke, tadi sudah presentasi semua kelompok. Terima kasih. Nah, rata-rata jawabannya dari kalian adalah memilih menggunakan ban dalam. Itu kan ya? Kenapa? Karena kalau menggunakan ban dalam, tingkat keberhasilannya lebih banyak, kan itu yang lebih besar. Nah, itu kenapa kalau kita membutuhkan gaya pemulih yang lebih besar, lebih baik kita menggunakan bahan yang mempunyai konstanta elastisnya juga besar daripada kita membuat pertambahan panjangnya yang lebih besar. Lebih baik langsung menggunakan yang mempunyai nilai konstanta elastisnya yang besar. Begitu ya? Ya. Sekarang kita evaluasi proses pemecahan masalahnya. Nah, silakan jawab pertanyaan berikut. Apakah kalian telah memahami makna fisis dari hukum Hooke? Iya. Siapakah yang akan membuktikan makna fisis dari hukum Hooke? Hukum Hooke adalah suatu hukum tentang gaya pemulih atau gaya balik yang terjadi karena adanya sifat elastisitas dari suatu benda dan dipengaruhi oleh konstanta elastisitas gas tersebut. Oke, berikutnya yaitu adalah membuat kesimpulan. Nah, jadi sebelum kita membuat kesimpulan, saya ulang kembali ya. Saya ulang kembali bahwa konstanta elastisitas itu nilainya tidak berubah. Jadi setiap bahan itu nilai elastisitasnya tidak berubah. Nah, di sini saya punya pegas yang sudah rusak. Kenapa kok bisa rusak, Miss? Ya, jadi walaupun benda elastis itu bisa kembali ke bentuk semulanya, tetapi kalau dia dikasih gaya
yang di luar batas elastisitas, jadi ada elastisitas limit, maka dia akan rusak. Sifat elastisnya akan hilang, gitu. Jadi dia akan tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Paham ya? Jadi mari kita simpulkan dari diskusi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana konstanta elastisitas itu mempengaruhi gaya memulih? Siapa yang akan memberikan respon? Ya, silakan Kiki. Jadi semakin besar konsentrasi elastisitas, maka semakin besar pula gaya pemulih yang terjadi. Sehingga destan dengan mudah mematahkan batang lemak. Oke, terima kasih Kiki. Nah, itu tadi kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita ke refleksi pembelajaran. Kita akan merefleksi bagaimana proses pembelajaran hari ini. Nah, sebutkan kegiatan yang menurut kalian paling menyenangkan. Siap, berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang energi potensial pegas. Siap? Nah, sebelum kita ke energi potensial pegas, kalian harus sudah membaca terlebih dahulu materi ajarnya. Ya? Oke. Nah, setelah itu saya akan mengadakan evaluasi. Kalian akan dikasih soal. Jadi dari situ saya akan mendapatkan mengetahui apakah kalian benar-benar sudah memahami tentang hukum. Siap ya? Siap. Nah, silakan bisa di-download soalnya di masing-masing laptopnya. Sekarang waktunya evaluasi, silakan download soalnya. Kemudian jawab. Di situ ada beberapa pertanyaan pilihan ganda dan juga esai. Untuk yang esai, silakan kalian tulis di kertas jawaban. Gitu ya, paham ya? Paham. Silakan dikerjakan. Oke, thank you, sudah selesai pertemuan untuk hari ini. Jangan lupa tadi yang saya katakan bahwa minggu depan kita akan belajar tentang energi potensial pegas. Jangan lupa untuk belajar terlebih dahulu. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, tolong ketua kelas untuk berdoa. Sebelum kita menutup pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.